Sebenarnya agama itu sederhana dan mudah. Tidak ada agama yang begitu sederhana kecuali agama gurun itu. Dikatakan khairul umur awsatuha. Sesungguhnya segala perkara itu adalah tengah-tengah, artinya moderat, artinya nggak boleh radikal, nggak boleh, ya biarkan sajalah orang mau ngomong apa, mau berbuat apa, itu terserah. Bayangkan saudara, untuk sholat saja, untuk sembahyang itu tahun ke-12 setelah diangkat jadi nabi. Artinya sebelum itu tidak ada ajaran sholat. Seperti orang Yahudi itu sudah ribuan tahun sebelumnya mereka sudah beribadah. Yesus Kristus itu beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah penyejuk hati dan penghibur jiwa. Salat merupakan penyejuk hati, penghibur dan penenang jiwa. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah solat." Hadis riwayat An-Nasai nomor 3391 dan Ahmad 3128 Sahih. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Wahai Bilal, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan solat." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4985 Sahih. Solat adalah zikir, dan dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, hati pun menjadi tenang. Solat adalah interaksi antara seorang hamba dengan Robnya. Seorang hamba berdiri di hadapan Robnya dengan ketundukan, perendahan hati, bertasbih dengan memujinya, membaca firman Allah, mengagungkan Allah baik dengan perkataan dan perbuatan. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang memang layak ditujukan untuk dirinya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebutuhan dunia dan akhirat. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kemampuan sholat untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar itu sangat tergantung kepada kualitas ibadah sholat yang kita lakukan. Minimal ketika sedang sholat itu sendiri seseorang berhenti dan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika sedang sholat, seseorang sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, kenapa sih banyak orang yang beragama gurun itu makin hari makin meninggalkan keyakinannya? Sebenarnya agama itu sederhana dan mudah. Tidak ada agama yang begitu sederhana kecuali agama gurun itu. Kisah nyata pemuda Kristen masuk Islam karena soft sholat. Sebuah kisah nyata
tentang seorang Kristen masuk Islam hanya karena melihat soft sholat. Diceritakan oleh Ustadz Khalid. Peristiwa ini terjadi di Amerika Serikat ketika seorang mahasiswa pemuda muslim menonton siaran langsung sholat Isya di Masjidil Haram saat bulan Ramadan di apartemennya. Lalu ada rekannya di sebelah kamarnya datang. Biasa kalau ada teman datang lalu diajak masuk dan mengobrol sama-sama. Mereka kemudian menonton siaran langsung sholat itu. Nah, pemuda Kristen sempat bertanya, "Itu rumah ibadah kalian?" Lalu dijawab, "Iya, itu masjid kami." Kemudian pemuda muslim ini bertanya balik kepada temannya yang seorang Kristen terkait jumlah orang-orang yang berada di dalam kerumunan Masjidil Haram. Saat itu sedang di malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan. Semua umat Islam tentu sedang mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar, sehingga masjid penuh mulai dari pelataran di lantai atasnya. Kemudian Kristen menanggapi bahwa jumlah umat Islam di Masjidil Haram sekitar 500.000 orang. Untuk saat ini malam ganjil kemungkinan sekitar 1 sampai 1,5 juta orang, kata pemuda muslim tersebut kepada pemuda Kristen. Kemudian mahasiswa muslim tersebut mengatakan bahwa semua orang di tempat tersebut akan patuh dalam satu instruksi. Meski orang yang memberikan instruksi ini tidak dikenal, mereka akan berbaris rapat meski di sebelahnya juga bukan orang yang familiar bagi mereka. Kemudian pemuda Kristen ini awalnya tidak percaya, sebab selain hanya dalam satu instruksi, jamaah di masjid tersebut tidak saling kenal satu sama lain, termasuk dengan orang yang memberikan instruksi tersebut. Tidak sampai setengah menit mereka akan rapi dan ikut instruksi satu orang ini, kata pemuda muslim tersebut. Kemudian iqomah dalam siaran tersebut, imam sholat Syekh Sudais masuk dan menghimbau agar jamaah merapikan shaf sholat. Seketika seluruh orang di tempat itu berbaris rapi, kemudian aktivitas ditinggalkan kecuali berdiri menghadap kiblat, bersiap untuk sholat. Tidak sampai setengah menit semuanya rapi, lalu imam tersebut bertakbir mengawali sholat. Semua jamaahnya mengikutinya terus sampai begitu, sampai akhir, sampai salam. Sehabis sholat semua orang tersebut satu persatu mulai membubarkan diri. Kemudian tiba-tiba saja si pemuda Kristen tersebut mengatakan hal yang luar biasa. Dia bersedia masuk Islam. "Masukkan saya ke dalam Islam, ini agama bukan buatan manusia," kata pemuda Kristen tersebut. Subhanallah, luar biasa sekali pemuda Kristen yang sangat cerdas tersebut ya, mengatakan ingin masuk Islam karena ini bukan agama buatan manusia, ini adalah dari Tuhan. Sangat luar biasa sekali. Jadi di sisi lain Abraham bin Moses mengolok-olok sholat, tetapi di sisi lain banyak sekali Kristen yang kritis dan logis dan cerdas akhirnya masuk Islam hanya karena melihat shaf di dalam sholat ketika akan dilakukan sholat berjamaah yang notabene ada jutaan orang di satu tempat yang sama mengikuti instruksi dari imam. Nah, itulah indahnya Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.